Hai, aku Josie. Umurku 16 tahun dan aku punya masalah tidur berjalan. Ini dimulai saat aku masih sangat kecil. Kadang aku terbangun di anak tangga atau sofa tanpa bisa ingat gimana aku sampai sana. Gak ada yang terlalu memikirkannya. Aku rasa ortuku cuma mengira aku turun ke bawah untuk minum terus balik tidur. Seiring tumbuh dewasa, tidur berjalanku meningkat. Ku pindah posisi mainan di kamar dan kuwarnai gambar. Ibuku bilang dia pernah masuk ke kamarku dan lihat aku lagi ngobrol sama mainanku. Dia mau memarahiku karena bangun dari tempat tidur, lalu sadar yang terjadi. Rupa-rupanya aku sedang mengoceh dan sibuk dengan duniaku sendiri. Awalnya, keluargaku menganggapnya lucu dan suka cerita ke teman dan saudara soal petualangan tidur berjalanku. Misalnya, waktu aku melempar semua boneka tediku keluar jendela atau saat aku tidur berjalan ke kamar adikku dan hanya berdiri di sana sambil bergoyang. Akibatnya adikku bangun ketakutan mengira gadis dari daring menjemputnya. Dia menolak tidur dengan lampu mati selama setidaknya 1 minggu setelahnya. Umurku 11 tahun saat tidur berjalanku beralih dari lucu jadi berbahaya. Gak ada yang tahu apakah aku sengaja atau enggak jatuh dari tangga. Yang ku tahu akibatnya lenganku patah. Setelah itu orang tuaku memasang pagar tangga. Namun ini gak bisa menghentikanku yang tidur berjalan untuk melaluinya. Yang mengakibatkan aku jatuh lagi, untungnya kali ini nggak patah tulang. Suatu waktu aku bahkan berhasil merayap melalui jendela lantai bawah dan berjalan keluar halaman. Untungnya adikku menemukanku dan menuntunku kembali ke dalam sebelum aku berkeliaran di jalan. Ortuku membawaku ke dokter dan spesialis tidur berjalan. Nampaknya, dalam hal tidur berjalan, kebanyakan pengobatan bersifat eksperimen, dan ortuku nggak mau ambil resiko buatku. Jadi sesuai pemahaman bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ortuku jadi lebay soal kesehatan dan keamanan. Mereka buang semua pernak-pernik di kamar, memasang plang di jendela, dan mengunci kamarku setiap malam. Itu tuh malu-maluin banget deh, dan artinya nggak ada teman yang bisa datang ke rumah, sama sekali. Aku juga nggak bisa menginap di rumah mereka, jaga-jaga aku melakukan hal berbahaya saat tidur berjalan. Kadang aku ngerasa seperti napi di kamar sendiri. Seperti aku ini berubah menjadi monster di waktu malam, orang yang harus disembunyikan. Meski aku nggak berbulu seperti manusia serigala, tapi tidur berjalan bikin aku ngerasa gitu. Masalahnya, makin aku mencemaskan itu, makin cenderung aku tidur berjalan. Ini jadi lingkaran setan yang tak berakhir. Aku sudah pernah mencoreti tembok sambil tidur, menyobek spray, dan bahkan gaun favoritku dalam kondisi tidur. Aku menangis sejadi-jadinya saat bangun menemukan kain satin itu menghiasi lantai kayuku. Aku hancur dan bilang ke ortuku kalau aku nggak tahan dikunci terus dan percaya ini malah membuat tidur berjalanku makin parah. Jadi mereka lepas pelangnya dari jendela kamar tapi nolak untuk gak ngunci pintu. Kayaknya aku nggak bisa nyalahin mereka. Meskipun aku terkunci di kamarku waktu malam, ortuku juga tetap mengunci dapur. Mereka lakukan begitu karena ayah pernah melihatku merebus air di teko sambil tidur. Tidur berjalanku ini seperti aku versi kecil yang gak paham bahaya sederhana. Mungkin kita semua punya versi anak-anak dalam diri kita yang gak tahu banyak hal. Kebetulannya punyaku ini suka muncul di waktu malam hari. Aku ini mengidap tidur berjalan dan sepertinya akan terus seperti itu. Aku sadar saat aku dewasa nanti aku mungkin gak bisa hidup sendirian karena bisa aja kan tidurku membahayakanku. Aku juga butuh dapur dan pintu utama terkunci. Ini menyebalkan. Kuharap tidur berjalan gak membahayakanku. Tapi itulah nyatanya. Inilah aku dan beginilah kondisiku. Gak semuanya buruk sih. Ada cewek baru di sekolah namanya Emma. Kami langsung akrab dan aku curhat ke dia soal tidur berjalanku dan dia benar-benar gak masalah. Aku izin dan ortuku membolehkannya menginap akhir pekan. Jadi akhirnya akan ada teman yang menginap. Semoga nggak akan kulempari bantal sambil tidur atau apalah. Tapi aku tahu kalaupun kejadian dia juga nggak masalah. Makasih sudah nyimak guys. Silakan like video ini kalau keluargamu bikin pusing tapi kamu tetap sayang sekali pada mereka. Adikku ini super nyebelin tapi aku tahu dia cuma mau yang terbaik buatku. Sama halnya keluargaku yang lain. Kamu pernah tidur berjalan? Kalau iya silakan di komen di bawah ya, aku tertarik membacanya.